Baik, kita mulai dari sini ya. Baik, untuk proses asuhan keperawatan keluarga di tahap pengkajian sampai dengan tahap membuat diagnosa sampai dengan ini sudah dijelaskan Bu Yunika? Sudah ya? Ampun, Bapak. Nah, baik. Berarti sekarang kita akan coba masuk bagaimana menyusun sebuah intervensi keperawatan dalam aplikasi asuhan keperawatan keluarga. Baik, di sini yang perlu dipahami dalam membuat ini ya, ini mohon dicatat dan diperhatikan dengan benar karena ini kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan ya bagi mahasiswa saat menyusun sebuah askep keluarga, tetapi di sini ada menyusun intervensi itu yang tidak sesuai dengan kaidah. Ya, nanti mohon dicatat dengan benar ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah intervensi. Ya. Jadi dalam menyusun sebuah intervensi itu harus memenuhi 3 unsur atau 3 domain. Ya. Domain apa saja di situ? Ada domain kognisi atau kognitif, ada domain afektif, dan domain psikomotor. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh sederhana saja. Kita ambil masalah keperawatan adalah tentang masalah manajemen rumah sehat. Ini contoh tentang manajemen rumah sehat. Ini contoh sederhana. Nah, kira-kira kalau kita melihat ada ini ya, kurangnya pemahaman keluarga tentang manajemen rumah sehat, kalau permasalahan keperawatannya itu, maka intervensi yang menyentuh domain kognisi, bagaimana kira-kira bunyi intervensinya? Ada yang tahu? Masih kognisi. Kira-kira intervensi yang kita berikan apa? Keluarga ini kurang memahami ya tentang manajemen rumah sehat. Kira-kira intervensi yang bisa kita berikan apa? Memberikan ini Pak pemahaman pendidikan kesehatan mengenai tentang manajemen rumah sehat. Iya, betul, betul. Jadi di situ pemahamannya masih setingkat kognisi, belum ke aplikasi. Paham ya sampai di sini ya? Nah, berarti apa di sini intervensi yang bisa kita berikan kalau Rana Loks? Ya, berikan kan kalimat intervensi harus perintah ya. Kaji, lakukan, berikan gitu ya. Berikan penyuluhan kesehatan, lakukan pendampingan, kaji struktur keluarga dan sumber daya keluarga, kan begitu kan? Paham sampai di sini? Paham, Baik. Itu adalah unsur kognisi. Paham ya? Nah, kira-kira kalau unsur afeksinya apa? Unsur afeksinya apa? Ada yang tahu? Bentuk intervensi yang kaitannya dengan ini afeksi dengan diagnosa tadi apa kira-kira? Kalau tadi penyuluhan, kalau afeksi ini lebih ke arah perubahan sikap. Berarti apa? Lakukan pendampingan. Ya, perubahan sih. Lakukan pendampingan. Berikan, mungkin kalian karena ada perubahan sikap, mungkin berikan treatment di situ. Nah, kira-kira berikan contoh, lakukan pendampingan, arahkan, itu ke arah afeksi, paham ya? Nah, kira-kira yang psikomotor apa? Lebih ke arah perubahan perilaku. Sasaran kita adalah perubahan perilaku. Berarti apa? Intervensi yang bisa kita berikan biar perilakunya berubah tentang
manajemen rumah sehat tadi kepada keluarga. Bagaimana kalimat intervensinya? Kalau tadi penyuluhan sudah, terus yang kedua adalah pendampingan. Maka yang ketiga, keempat, untuk merubah perilaku berarti lakukan penilaian secara berkala. Karena perilaku itu sesuatu yang tidak instan bisa dirubah. Paham maksud saya? Lakukan monitoring, lakukan penilaian secara berkala. Mungkin lakukan ya ini berikan instrumen-instrumen ini yang bisa menilai ini perubahan perilaku gitu. Jadi monitoring, pendampingan dan yang lain sebagainya. Dari sini bisa dipahami cara menyusun intervensi? Silakan langsung tanya kalau ada yang bingung. Halo? Masih bingung yang bagian afeksi, Bapak. Itu melakukan pendampingan. Itu bagaimana, Ge? Jadi begini, Pak. Kalau pada kasus-kasus, kita ambil contoh begini, Mbak. Kalau tadi manajemen rumah sehat, kita ambil sudah kasus-kasus keluarga dengan hipertensi ya. Contoh ya. Nah, kalau yang kognisi ya lakukan penyuluhan hipertensi kan begitu kan? Ya. Yang kedua, kita lakukan pendampingan kepada keluarga untuk apa? Mengatur diet hipertensi, kita dampingi. Jadi pendampingan itu bukan, jadi lakukan ini Mbak, pelatihan ya, lakukan pelatihan, pendampingan. Kalau monitoring, evaluasi kan masuk psikomotor, paham ya? Psikomotor itu kan menilai perilaku, melihat ada perubahan tidak kan lama itu, berarti penilaian berjenjang atau berkala. Kalau afeksi itu lebih ke arah kita bertindak Mbak. Kita bertindak, memberi contoh, pendampingan, pengawasan, begitu kan. Nah nanti penilaiannya itu di psikomotor. Bisa dipahami? Ya, bisa. Jadi intervensi kita itu bukan hanya apa bahasa Maduranya pacapa melolo ya. Jadi ngomong edek-edek terus dijarni, tidak. Intervensinya itu harus jelas, mulai dari kita ngandani, didampingi sampai dinilai ada perubahan tidak. Masih belum bisa dipahami? Paham, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan. Apakah menggunakan kalimat ajarkan dan anjurkan itu bisa masuk ke domain afektif, Pak? Bisa, semua bisa. Yang penting kalimat-kalimat itu bersifat perintah. Jangan mengajarkan, melakukan, tidak boleh. Itu kalimat-kalimat implementasi itu. Kaji boleh, beri boleh, yang penting menyuruh. Begitu ya. Halo, bisa dipahami di sini? Iya, Bapak. Nah, terus begini, ini lagi yang mohon dicatat ya, ini semua tolong diperhatikan dengan benar. Jadi jangan sampai nanti ada pertanyaan lagi ya yang sifatnya masih belum diajarkan Pak dulu, nah, jangan. Jadi begini, dalam membuat intervensi ya, dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga itu, intervensinya ini harus mengacu kepada 5 tugas kesehatan keluarga. Halo, paham ya? Jadi nanti intervensinya itu harus mengacu ke 5 tugas kesehatan keluarga, di mana isi intervensinya harus memenuhi ketiga domain. Paham di sini? Kalau belum paham, saya kasih contoh begini. Mungkin satu saja bisa menyebutkan ke saya satu tugas pertama dari tugas kesehatan keluarga, Pak. Silakan. Ada yang menyampaikan ke saya? Ayo, saya ono sing hafal pora ini. Ayo.
Di awal kan sudah diajarkan itu 5 tugas kesehatan keluarga. Halo? Keluarga mampu mengenali masalah kesehatan keluarga, Pak. Baik. Tugas yang pertama, keluarga mampu mengenal masalah kesehatan yang ada. Betul ya, paham ya? Baik. Intervensi yang pertama, bagaimana apa yang kita lakukan agar keluarga itu mampu mengenal masalah kesehatan? Apa kira-kira intervensi yang bisa kita berikan? Pendekatan, Bapak. Kan hanya mampu mengenal, berarti masuk domain yang mana ini? Kognitif. Kognitif. Jadi ada agar keluarga mampu mengenal itu piye caranya ya? Berarti lakukan intervensi yang menyentuh ranah kognisi. Paham sampai di sini? Paham, Bapak. Nah, berarti untuk keluarganya mampu mengenal itu ya memberikan informasi atau pendidikan kesehatan, berikan motivasi dan saran kepada keluarga, berikan gagasan-gagasan kepada keluarga, kan begitu toh? Nah, Oke, jadi Pak. sebatas kognisi. Itu tugas yang pertama. Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan. Terus tugas yang kedua? Membuat keputusan tindakan kesehatan yang tepat, Pak. Ya, atau sebelumnya keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, kira-kira kita sebagai seorang perawat keluarga, agar keluarga mampu mengenal atau agar keluarga mampu merawat salah satu anggota keluarganya yang sakit, apa intervensi yang bisa kita lakukan kepada keluarga? Mengajarkan tentang perawatan mandiri, Pak. Iya, ajarkan perawatan mandiri. Terus apa lagi? Bentuk pendampingan, lakukan pelatihan, lakukan demonstrasi, kan begitu tuh. Jadi boleh kalian lakukan demonstrasi, mungkin cara menolong anak dengan kejang demam, begitu. Lakukan demonstrasi itu sehingga pada akhirnya nanti keluarga mampu merawat anggota keluarganya yang sakit. Oh, sing diajarno Mbak Cindy, Mbak Nadia dulu ini. Akhirnya saat kalian tinggal paham keluarga itu. Berarti intervensinya apa? Ajarkan yaitu mungkin lakukan demonstrasi, lakukan pelatihan-pelatihan, kan begitu toh? Halo? Oke, Pak. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti itu cara membuat intervensi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Silakan yang masih bingung tanya sebelum saya lanjut ke tahap evaluasi. Iki liandin nih, udah turu liane. Tidak ada yang tanya? Ini yang aktif hanya 2 orang. Yang lainnya videonya mulai berguguran ini. Mulai nutup semua ini videonya ini. Banyak yang ditutup ini sudah videonya ini. Jangan-jangan tidak ada di tempat ya, Mbak siapa? Mbak Nadia. Tetap di absen ya, Mbak? Tinggi, Bapak. Siap. Baik. Tidak ada masalah ya. Ada pertanyaan lagi terkait membuat intervensi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Sekarang bagaimana cara membuat implementasi? Nah, kita setelah membuat intervensi, perencanaan sebuah ini ya rencana, maka implementasinya bagaimana? Ya, ada hal-hal yang harus dipenuhi dalam kita membuat sebuah implementasi. Ya. Dalam membuat sebuah implementasi. Ya. Nah,
Apa itu implementasinya? Ini harus mengacu ke ini. Implementasi harus mengacu pada rencana perawatan yang dibuat. Jadi harus sesuai dengan rencana tadi ya, perencanaannya. Terus implementasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas masalah. Jadi sebelum sampai tahap intervensi kita membuat apa sebelumnya? Prioritas, Bapak. Sebelum prioritas? Diagnosis Keperawatan. Jadi dari beberapa diagnosis keperawatan yang sudah dibuat, kita buat scoring, betul ya? Sudah diajari scoring kemarin? sampun, Bapak. Ya, setelah di-skor maka akan ketemu mana yang menjadi prioritas, kan begitu ya? Nah, implementasi ini harus tetap mengacu kepada prioritas masalah keperawatan, harus tetap. Ya, jadi enggak bisa implementasinya yang bukan prioritas didahulukan, itu enggak bisa. Ya. Terus kekuatan-kekuatan berupa finansial jangan diabaikan. Jadi kekuatan berupa finansial, motivasi dan sebagainya. Kenapa? Ada yang tahu di sini? Ingat, asuhan keperawatan keluarga itu di awal sudah saya jelaskan ya, yang bentuk spiral itu ya. Harapannya nanti keluarga menjadi apa? Berdaya. Ya, berdaya. Jadi beda ya kalau kita asuhan keperawatan di rumah sakit itu setelah kita tinggal ya sudah selesai. Kalau di keluarga tidak. Setelah kita tinggal itu ya keluarga harus berdaya begitu. Harus bisa. Paham ya? Jadi setelah kita tinggal itu menjadi bisa keluarga itulah. Sehingga untuk menunjang itu maka kita tidak bisa menyepelekan mulai dari sumber daya manusia yang ada di dalam keluarga, termasuk motivasi itu akan menjadi nilai tambah bagi kita. Paham ya? Paham, Pak. Jadi jangan diabaikan itu. Ya, itu bisa membantu itu terhadap implementasi yang Terus yang keempat, pendokumentasian implementasi perawatan janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas. Ini adalah sebagai unsur legalisasi. Jadi nanti membuat intervensi jangan lupa diparaf. Ya, diparaf. Ini sebagai legalisasi. Nah, sekarang evaluasi. Baik, sebelum saya lanjut untuk implementasi tidak ada pertanyaan? Tahap implementasi tidak ada pertanyaan? Halo? Ada tidak? Belum ada, Bapak. Cukup ya, baik saya lanjut. Sekarang tahap terakhir adalah evaluasi. Ya. Pertanyaan saya, untuk apa sih evaluasi ini dibuat? Ada yang tahu? Untuk mengukur keberhasilan dari investasinya, Pak. Iya, betul. Menilai seberapa jauh keberhasilan keluarga. Ingat lah ya, di sini bukan keberhasilan perawat lah ya. Paham maksud saya? Jadi jangan mengevaluasi perawatnya, tapi evaluasi keluarga. Jadi menilai keberhasilan keluarga dalam melaksanakan tugas kesehatan keluarga. Berarti tadi intervensinya harus mengacu ke tugas kesehatan keluarga. Iya, karena kita nilai akhirnya kan menilai ini tugas kesehatan toh. Berarti intervensi yang kita lakukan harus mengacu ke tugas kesehatan. Jadi runtut. Jadi evaluasi itu menilai keberhasilan tugas kesehatan, berarti sebelum tahap itu, tahap intervensi ya harus mengacu ke tugas kesehatan keluarga. Bisa dipahami sampai di sini? Halo? Ya, Bapak. Bisa. Ini kita di evaluasi ini apa saja item-item yang akan kita bahas, yaitu di dalam kolom evaluasi harus ada tujuan apakah sudah tercapai ataukah
belum tercapai. Kalau belum tercapai mungkin banyak faktor ya, mungkin tujuannya tidak realistis ya. Jadi kita memberikan tujuan ASKEP itu tidak realistis ya. Contohnya begini, pada kasus-kasus keluarga dengan salah satunya ada yang terkena diabetes mellitus, contoh ya. Kita kadang-kadang tidak realistis ya, mengharapkan keluarga itu bisa melaksanakan diet diabetes. Kita memaksakan, padahal sumber daya manusianya yang ada di keluarga, faktor finansialnya, faktor pemahamannya tidak mumpuni, tapi kalian memaksakan ini harus bisa. Jadi tidak akan tercapai itu tujuannya karena tidak realistis. Sehingga membuat sebuah tujuan itu harus realistis dengan apa? Dengan kondisi keluarga. Tidak bisa dipaksakan. Paham di sini? Paham, Pak. Terus faktor lain mungkin kenapa tidak tercapai, mungkin tindakan keperawatan kita yang tidak tepat. Ya, kita salah dalam melakukan tindakan perawatan. Contoh, dengan salah satu anggota keluarga yang terkena TB paru. Tindakan keperawatan yang tepat apa? Kalau kita menjumpai keluarga dengan TB paru. Satu, melakukan latihan batuk efektif ya. Mengkondisikan pencahayaan kan, ventilasi kan begitu toh. Ya, terus melakukan fasilitasi untuk membuang dahak yang benar, memakai masker. Kan risiko penularan itu terhadap anggota keluarga yang lain ya. Ternyata tindakan keperawatan kita tidak itu, maka ya tidak akan tercapai tujuannya. Paham ya? Sehingga harus tepat tindakan. Contoh lagi, kalau kita menjumpai keluarga dengan mungkin ya lansia dengan kasus demensia, kira-kira treatment yang tepat apa? Nursing treatmentnya melakukan senam otak, ya, paham ya? Nah, seharusnya senam otak, tindakan keperawatan kalian adalah senam yoga, mungkin begitu ya. Iya, ya nggak berhasil karena nggak tepat tindakan keperawatannya ya. Bisa dipahami di sini? Halo? Ya, jadi ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah evaluasi ya. Nah, ini kriteria standar, nanti bisa dilihat ya. Baik, dari awal sampai akhir ya, dari membuat sebuah pengkajian, muncullah masalah keperawatan, muncullah diagnosa, sampai dengan evaluasi. Sebenarnya apa tuh yang ingin kita inginkan dari keluarga itu apa? Gitu ya. Yaitu keluarga menjadi keluarga yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya atau dalam mengatasi masalah kesehatannya. Jadi goalnya itu adalah keluarga yang mandiri. Paham ya? Jadi goalnya itu bukan perawatnya yang mandiri, tapi keluarganya yang mandiri atau berdaya. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan keluarga itu fungsinya memberdayakan keluarga. Ya. Jadi piye carane ngajari tugas kesehatan keluarga itu biar keluarga bisa melakukannya. Itu tugas kita. Jadi ASKEP keluarga itu tujuannya itu. Bisa dipahami nih? Bisa, Bapak. Kira-kira bisa ya dilakukan ya? Ini kan sudah ada penugasan ya? Sampun, Bapak, dari Bu Yuni. Baik. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Silakan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Pak, ingin bertanya. Untuk tugas asuhan keperawatan keluarga yang diberikan oleh Bu Yuni untuk kelas B
presentasinya ke siapa nggih Pak? Soalnya seingat saya dulu di awal jenengan menginformasikan kan bahwa yang memberikan tugas akhir ke keluarga kan Pak Cahya, Pak. Tapi Iya, ternyata ini iya, enggak ada masalah. Nanti yang 6B silakan milih ke siapa, saya manut saja. Kalau ke saya ya monggo, ke Bu Yuni monggo. Silakan disepakati, kira-kira maunya ke siapa? kalau anak sepertinya ke Pak Cahya, Pak. Cahya. Ya karena saat ini ada saya ya. Kalau Bu Yuni ya mungkin milih Bu Yuni ya. Monggo lah berarti kelas B nanti bisa ke saya ya. Nanti tak sampaikan ke Bu Yuni. Semester 6 itu ono pirang kelas rek? Sampai lali aku Ya, rek. Pak. ABG. Telu. Tiga, Pak. Ya, baik nanti untuk kelas B mungkin ke saya. Nanti kelas A ke Bu Yuni, yang C ini nanti mungkin kita berdua, separuh-separuh ke Bu Yuni, separuh ke saya. Mungkin begitu ya. Gitu, Pak. Nanti Iya, Pak. request lah spesial edition untuk kelas B ke saya nanti ya. 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 Baik. Terus ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tambah ini? Tidak ada ya. Baik. Ini yang perlu saya infokan. Di dalam proses penyusunan asuhan keperawatan keluarga itu, jadi sebelum melakukan kunjungan, contoh ya, saya hari ini akan melakukan pengkajian, contoh ya. Berarti apa langkah yang harus saya buat dulu sebelum saya melakukan kunjungan kepada keluarga? Ayo, ada yang tahu? Saya harus membuat apa dulu? Buat pre-planning, Pak. Betul, pre-planning. Sudah mengerti cara membuat pre-planning? Halo? Kalau belum ngerti enggak apa-apa, ngomong saja enggak ngerti. Nanti biar saya ulang informasinya. Dulu sempat disuruh bikin, Pak. Tapi Tapi belum dijelaskan, Pak, seperti Iya. apa detailnya. Tidak dijelaskan. Oke, jadi kita langsung diberi tugas, Pak. Jadi kita itu langsung mencari sendiri, tapi sebenarnya kita masih bingung, Pak, caranya bagaimana. Baik, jadi begini. Sebentar saya carikan dulu. Sebentar ya. Kemarin formatnya yang baku belum diberikan ya sama Bu Susi. Halo? Halo. Untuk format pra-planning sudah diberikan belum? Yang baku? belum, Bapak. Belum. Jadi semua ngerjakno sakarepe dhewe-dhewe ngono. Oh, tadi. Lihat di ini, Pak. Referensi. Ya kuwi dikongkon otodidak ya. Bentar. Tak. Baik. Ini saya jelaskan. Jadi begini Mbak, Mas. Saya tanya dulu nih sebelum saya jelaskan. Ini sebenarnya materi bonus ini ya. Karena sebenarnya bukan saya ini. Cuman melihat ini kok kasihan kalau kalian enggak jelas materi ini. Baik, setelah kalian mendapatkan tugas itu, pra-planning ada berapa? Ayo jawaban, ada berapa? Lagi gak bener gak tak terus iki materiku.
Udah 3, Pak. 3. Ono meneh ayo. Piro? 4, Pak. 4. Ayo ono meneh piro? Lurus setengah mungkin, 3,5. Baik, tadi yang menjawab 3. Pra-planning 1 isinya apa, Mas? Orientasi, Pak. Orientasi. Terus yang kedua apa? Iki asal jawab apa? Iki sedang ini toh. Yang jawab ini sedang ini kayaknya ya. Bangun tidur kayaknya ini. Boten, Pak. Oh enggak. Yang kedua Ya. lupa, Pak. Oh yang kedua lupa. Jadi ada pra-planning yang namanya lupa ya di sini ya. Wah luar biasa ini. Baru tahu saya. Terus yang ketiga sangat lupa begitu ya. Baik. Baik tadi yang menjawab 4 apa saja? Enggak usah takut salah. Yang menjawab 4 tadi apa? Apanya? Fase persiapan. Terus? Yang kedua fase pendahuluan. Terus? Wah, ini kayaknya otodidaknya enggak bener ini kayaknya ini ya. Wah, kacau semua ini. Baik, saya jelaskan di sini. Wah, untung saya tanya ini ya. Pra-planning itu ada 4. Ya, Mas Madadilah ya. Madadilah ada 4, jangan dijadikan 3. Iya, Pak. Nah, sing siji kate mbok kene sapa ngono papat ya. Pra-planning 1 itu adalah pra-planning pengkajian. Pra-planning 1 itu isinya tentang pengkajian. Pra-planning 2 isinya tentang diagnosis keperawatan. Pra-planning 3 isinya tentang implementasi, dan pra-planning 4 isinya tentang Evaluasi. evaluasi. Cukup jelas di sini? Halo? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, ini saya jelaskan. Sebentar. Sudah muncul catatan saya? Sampun, Pak. Ya. Baik, ini adalah pra-planning 1. Isinya tentang apa tadi? Pengkajian. Pengkajian. Jelas ya di sini ya? Terlihat itu? Terlihat, Nanti Pak. gunakan format ini, paham ya? Jadi nanti ini tak kirim ke siapa, Mbak Nadia ya, PCMK-nya. Iya, Bapak. Ya. Saya kirimkan ini, silakan nanti menggunakan format ini biar baku semuanya sama. Ya, formatnya ini format baku ini. Jadi tidak nano-nano nanti, ya. Ya. Fase pengkajian. Sekarang pertanyaan saya, kenapa sih pra-planning ini harus dibuat? Kan begitu toh? Pasti ada latar belakangnya. Saya jelaskan, tolong didengarkan ya. Keperawatan keluarga itu bersifat kunjungan kepada keluarga. Paham ya di sini ya? Nah, yang jadi pertanyaan, kita kan belum tahu itu kultur keluarga, kebiasaan keluarga, ya. Tahap perkembangan keluarga kan belum tahu ya. Bisa dipahami? Sehingga sebelum melakukan kunjungan, kita harus punya rencana, paham ya? Sehingga saat kita datang ke keluarga itu kita enggak, tujuannya jelas gitu loh Mas. Mbak. Ya, tujuannya jelas.
Jadi kita harus melakukan apa? Bukan nanti tujuannya terus di sana minta sarapan gitu ya. Terus akhirnya ketemu anaknya terus minta lamaran dan begitu. Bukan itu ya. Jadi di sini cukup jelas. Nah, sekarang di pra-planning itu apa isinya? Nah, kira-kira pada kunjungan pertama, pertemuan pertama, kita pra-planning pertama melakukan tahap pengkajian. Kira-kira apa yang harus kita lakukan saat kita pengkajian? Nah, kita buat pra-planning seperti ini. Ya, ternyata setelah ini pada akan mengkaji. Ya, ini ya. Ingat, halo? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi di pra-planning pertama ini, tujuan kita ini, perawat itu akan mengkaji data umum. Paham? Berarti isinya melakukan pengkajian. Paham sampai di sini ya? Paham, Pak. Jadi tujuannya ingin melakukan pengkajian. Meliputi apa? Mulai tahap perkembangan, lingkungan, struktur keluarga, sampai seterusnya. Paham sampai di sini ya? Baik. Kita juga menentukan metodenya saat ketemu dengan keluarga. Itu metodenya apa planningnya? Oh, ternyata saya mau memakai metode diskusi dan wawancara. Paham ya? Berarti nanti metodenya gunakan ini. Jadi, karena metodenya ini moro-moro berubah menjadi metode tanya jawab. Jangan, karena menurut planningnya sudah begitu. Yaitu planningnya diskusi dan wawancara. Bisa dipahami di sini? Jadi ketemu keluarga, tujuannya jelas, metodenya juga jelas. Di sini silakan juga dituliskan kapan rencana tanggalnya, tempatnya di mana, sampai waktunya berapa menit. Ini harus ditulis. Ya. Nah, strateginya bagaimana, Pak? Strategi pelaksananya ini ya, 5 menit awal kita melakukan orientasi, mengucapkan salam, memperkenalkan diri, melakukan kontrak waktu, termasuk menanyakan kesediaan keluarga. Mau tidak keluarga untuk dikaji? Nah, ini strateginya ada di sini. Runtut ya, ini runtut ya, bisa dipahami ya. Halo? Iya, Bapak. Bisa, Pak. Jadi saat kita datang itu runtut, 5 menit awal harus ngapain, ya ini harus jelas. Lah, endingnya di sini Mas Mbak. Dari serangkaian kegiatan yang akan kita lakukan, kita harus punya standar ketercapaian. Standar ketercapaian. Nah, kita punya standar. Apa standarnya ini? Data-data keluarga yang kita inginkan itu minimal 80% terkaji. Ingat ya, ini standarnya kita. Jadi pra-planning pertama tadi pengen mengkaji 80%. Nah, pertanyaannya, kalau yang saat kunjungan pertama ternyata belum tercapai 80%, boleh enggak kita lanjut ke pra-planning yang kedua? Halo? Mau jawab Iki. Boleh enggak kita lanjut ke pra-planning yang kedua? Tujuan kita kan dengan pra-planning pertama kan ingin tercapai 80% terkaji, mulai dari apa tadi itu pengkajian tentang struktur, fungsi, ya 80. Oh ternyata ada beberapa yang belum terkaji, tidak bisa dikaji. Kira-kira bisa enggak kita lanjut ke pra-planning yang kedua? Pra-planning kedua tadi isinya tentang apa? Diagnosis. Diagnosis. Berarti bisa enggak kita lanjut ke pra-planning kedua? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Berarti
Kunjungan selanjutnya di sini adalah pertemuan kedua. Pra planning keberapa? Halo? Kunjungan kedua tapi masih pra planning yang Pertama. Mohon dibedakan itu. Jadi belum tentu pra planning 1 itu selesai di kunjungan. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bapak. Contoh ini, saat kalian pengen pra planning 1 ya, pengkajian, ternyata saat datang pertama ini keluarga tidak jujur, atau tiba-tiba keluarga ujuk-ujuk menghentikan pembicaraan karena ada suatu hal, maka tidak bisa kita lanjut ke pra planning kedua. Harus tuntas dulu di pra planning pertama. Sehingga apa? Evaluasi ini yang 80% ini tercapai. Kalau sudah tercapai, ya Bu, monggo bisa lanjut ke pra planning kedua. Begitu caranya. Mengertikah? Paham, Pak. Yang paham cuman Mbak Nadia ini satu kelas ini. Yang lain paham enggak ini? Paham ya? Paham, Pak. Madadila paham? Paham, Pak. Pra planning ono berapa Madadila? Ada 4, Pak. Ada 4. Yang pra planning lupa enggak ada ya tadi ya? Pra planning berapa tadi yang lupa? Enggak ada, sudah, Pak. Ganti diagnosis. Ya, ganti diagnosis. Baik, bisa dipahami itu? Jadi nanti jangan lupa sebelum melakukan kunjungan harus membuat pra planning. Oke, Pak, cukup? izin bertanya, Pak. Monggo. Untuk tugasnya ini deadline-nya kapan, nggih, Pak? Dan untuk sistem presentasinya bagaimana? Jadi begini, tugas ini harus selesai sebelum pelaksanaan UAS. Ya, karena pengkajian keluarga itu kan tidak sebentar ya, apalagi ya mungkin kita lihat UAS lah, Pak. Paling enggak pertengahan Juli atau mendekati akhir Juli sudah selesai. Sehingga nanti tugasnya dikumpulkan ke saya, nanti sistem presentasinya saya yang memilih, tidak semua, tapi saya tunjuk secara acak nanti. Cukup mungkin satu kelas diwakili 1 atau 2 mahasiswa. Tapi semua harus tetap membuat ini, mempersiapkan presentasinya. Mungkin bagian A yang ditunjuk begitu, nanti sudah siap. Bisa dipahami ya? Tinggi, Bapak. Lalu ini lagi, Pak, ini kan untuk tugas askepnya kan ini sudah mulai berjalan, Pak, oleh anak-anak. Nah, ini untuk pre-planningnya apa kita perlu membuat, Pak? Ya iya ya itu kan sudah saya bagi tuh. Oh, oke, Pak. Ya harus ada pre-planning disertakan nanti pre-planningnya ya. Cukup ya? Ada lagi? Halo, cukup? Baik, saya rasa cukup. Tidak ada suara lagi nih, cukup. Baik, kalau cukup, alhamdulillah ini ya, insya Allah sudah mengerti. Saya tunggu nanti untuk askepnya, semoga tidak ada kendala ya dan lancar ya. Terus saya pesan juga, nanti mohon dalam membuat askep, kalian jangan modalnya modal copy paste atau modal melihat punya teman, jangan. Saya berharap itu. Silakan kalian buat semampu mungkin. Dan mulai sekarang, silakan dalam membuat askep itu tidak seenaknya membuat, tapi harus ada literatur yang jadi acuan. Ya, minimal kalian punya buku lah tentang proses asuhan keperawatan keluarga. Ojo copy paste teko internet, teko Google terus plek. Jangan, sekali-kali jangan.
Paham ya? Jadi jadikan ini sebagai sarana pembelajaran kalian. Karena nanti di profesi nurse kalian akan mengalami ini, askap keluarga ini harus kalian susun, betul toh? Jadi sekarang jadikan lahan untuk kalian latihan, sehingga nanti saat profesi sudah, ini kan tahu tempe begitu ya. Karena membuat asuhan keperawatan keluarga itu mumet atau tidak? Jujur saja, mumet apa tidak? Mumet, Pak. Banget, Pak. Kompleks. Nah, jujur, ini memang hal tersulit. Perlu saya infokan ya. Saya kurang lebih sudah 10 tahun ya mengajar, masih 10 tahun ya, masih 10 tahun ngajar tentang askap keluarga. Rata-rata ya ketercapaiannya itu yang paham, bener-bener paham paling hanya 20% dari 100%. Yang bener-bener paham gitu. Sehingga saat mereka menghadapi profesi nurse ya betul-betul bingung gitu ya, sehingga harus memulai lagi, saya memberikan perkuliahan lagi, kan buang-buang waktu itu namanya ya. Jadi mohon dipahami betul, sekarang jadikan ini sebagai sarana latihan, nanti saat mengerjakan harus ada literatur yang dipakai ya. Paham ya? Paham, Pak. Nah, baik, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Pak, bertanya lagi Pak, sekali lagi. Oh iya, silakan. Ada pesan pertanyaan dari anak-anak. Untuk asuhan keperawatan keluarga ini boleh nggak Pak, kalau misalkan kita fokusnya itu tidak hanya kepada masalah keluarga, tapi juga seperti masalah kesehatan, seperti nyeri gitu-gitu. Boleh nggak Pak? Ya boleh saja, boleh. Cuman ingat, karena ini keluarga, jadi diagnosanya ya harus diperhatikan. Kalaupun nyeri ya nyeri berhubungan dengan terputusnya diskontinuitas jaringan. Ya tidak seperti itu. Maka dari itu, untuk memahami hal itu silakan pakai referensi. Ayo dibaca buku askap keluarga, nanti akan paham kalian. Tidak ada masalah, silakan pakai nyeri, pakai apa ya, mobilis, gangguan ini ya, intoleransi aktivitas, tidak ada masalah. Kalau memang ada keluarga yang mengalami masalah itu. Paham ya? Halo? Paham Bapak. Jadi untuk askepnya ini mulai dari pre-planning 1, 2, 3, 4 dan askepnya ini saya kumpulkan ke Bapak H-2 sebelum UAS keluarga ya Pak? Boleh. Atau jangan H-2 ya. Bukan itu maksudnya. Jadi begini Mbak, jangan H-2 sebelum UAS. Jadi sebelum UAS itu kalian sudah presentasi Mbak. Oh jadi, enggak Pak. Paling enggak itu ya. Gimana? Jadi perkiraan kapan ya Pak? Ya kalau kita lihat UASnya paling enggak 1 minggu sebelum UAS itu kalian sudah presentasi. Karena saya penilaiannya itu memang dari presentasi dan askep yang kalian kumpulkan. Oh gitu. Insya Allah kita UASnya tanggal 25 Pak. 25 Juli. Oke. Nah, katanya ada yang mundur, enggak mundur ya? Oh kurang paham ya Pak. Kalau sesuai jadwal awal Insya Allah 25 Juli Pak. Oh ya wes, berarti ya pertengahan Juli harus sudah presentasi kan begitu toh? Halo? Oke Bapak, siap. Baik, ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup Pak. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Semoga mulai tidak bingung ya tentang askep keluarga ya. Mulai enak lah, mulai bisa dipahami, diresapi lah. Nanti semoga bangun tidur nanti agak ngelieng kan begitu ya, kena askep keluarga gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.